Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atra Ramdhania, NIM 1952111144. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas saya mengenai bisnis plan Kedai Receh. Yang pertama, mengenai ringkasan eksklusif dari usaha yang saya dirikan, yaitu usaha kuliner yang sering dijumpai di pinggir jalan, yaitu seperti bakso dan pangsit. Usaha bisnis kuliner ini kami beri nama Kedai Receh Abbasid. Selanjutnya, jenis usaha dan lokasi. Dari lokasi Kedai Receh Abbasid ini akan didirikan di Kembangan RT 26 RW 7 Sidodadi Masaran Sragen. Lalu jenis usahanya, usaha ini bergerak di bidang kuliner, terutama jajaran pinggir jalan seringkali disebut sebagai street food yang menyediakan aneka pangsit dan bakso. Selanjutnya, prospek pengembangan usaha. Usaha kami ini memiliki prospek untuk maju ke depan, di mana kegemaran masyarakat terhadap makanan pedas dan unik cukup tinggi. Makanan pedas dianggap dapat menggugah selera makan seseorang. Kedepannya kami akan memperluas produksi dengan membuat inovasi makanan lain yang berbahan dasar pangsit dan bakso seperti basreng, bumbu seblak, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya menyukai makanan pedas. Salah satu makanan street food pedas yang banyak diminati adalah bakso bakar. Bakso bakar tersebut yaitu makanan Indonesia yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Dengan tekstur kenyal dan cita rasa lezat, bakso sendiri berbentuk bulat, biasanya terbuat dari gilingan daging sapi, ayam, maupun ikan. Selain bakso, pangsit juga merupakan makanan yang cukup populer di Indonesia. Pangsit merupakan makanan khas yang berasal dari Cina. Kulit pangsit sendiri banyak dikreasikan menjadi berbagai macam olahan. Biasanya kulit pangsit diberi isian lalu digoreng, direbus, atau dikukus. Tak hanya itu, kulit pangsit juga bisa dijadikan keripik, bahkan dibakar. Selanjutnya, mengenai eksternal analisis pelanggan. Kedai Receh Abbasid menargetkan sasaran utama pelanggan kalangan remaja dan dewasa, terutama bagi generasi milenial yang menyukai cemilan pedas dan makanan yang baru viral atau booming di pasaran saat ini. Selanjutnya, analisis pesaing. Dalam usaha bisnis Kedai Receh Abbasid ini, keunggulan tersendiri yaitu terkait bumbu yang digunakan dengan bahan racikan sendiri, sehingga mempunyai khas tersendiri. Dengan hal tersebut bisa bersaing dengan pesaing lain walaupun usahanya yang sama. Analisis pasar yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi dari Kedai Receh kami ini berdasarkan faktor usia, penghasilan, jenis kelamin, yaitu usianya semua usia, gendernya laki-laki dan perempuan, penghasilan terjangkau oleh semua kalangan ekonomi atas hingga bawah, sehingga dapat mencakup semua kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu targeting. Kami menargetkan kalangan menengah ke atas hingga anak muda dan pencinta makanan pedas. Ketiga yaitu positioning. Dalam hal ini, Kedai Receh akan menetapkan posisinya sebagai tempat makan cemilan generasi milenial yang instagramable dan bernuansa kekinian, sehingga para pengunjung tidak bosan dan juga mendapatkan tempat untuk makan dengan nyaman seperti itu. Selanjutnya mengenai analisis internal. Dari segi SDM, dalam Kedai Receh Abbasid ini mempunyai 2 karyawan yang telah membantu dari proses pembuatan produk hingga memasarkannya. Kedai Receh Abbasid ini juga telah bekerja sama dengan Gojek dan Grab, sehingga sudah menerima pesan antar atau delivery, dan juga menerima COD untuk daerah yang dekat dengan kedai.
kekuatan modal. Modal berasal dari pengumpulan dana setiap anggota usaha kedai receh. Selain itu, kami mencari investor untuk bekerja sama. Selanjutnya mengenai produksi dan operasi. Kedai receh Abbasid ini sudah memiliki standar untuk setiap produk yang akan dipasarkan secara luas kepada para konsumennya, yaitu dengan memperhatikan bahan serta kualitas dari produk tersebut. Lalu mengenai perhitungan stok produk, kami juga melakukan dengan rinci agar tidak terjadi habisnya masa layak konsumsi atau expired. Selanjutnya mengenai analisis SWOT. Pertama, strength, yaitu terdapat produk halal dan berkualitas, harga juga bersaing, loyalitas SDM yang tinggi, lalu lokasi yang strategis. Selanjutnya weakness, makanan kami masih cenderung tradisional, minimnya promosi. Kami masih mempromosikannya hanya lewat Instagram dan juga WhatsApp. Mengenai wilayah distribusi masih terbatas. Lalu opportunity, loyalitas konsumen, yang membuat kami mendapatkan peluang. Perkembangan dunia kuliner yang semakin tinggi. Lalu yang ketiga, pangsa pasar bakso dan pangsit juga luas. Terdapat kenaikan harga bahan baku, lalu banyaknya produk tiruan dan juga adanya usaha yang sesama. Jadi itu membuat ancaman buat kami. Selanjutnya ada strategi 4P. Yang pertama, price, yaitu harga. Harga yang kami tawarkan yaitu harga yang sangat terjangkau. Dari bakso dan pangsit sendiri 1.500 per tusuk, sedangkan keripik pangsit 8.000 per pieces. Pledge atau lokasi yang kami sediakan yaitu lokasi yang sangat strategis untuk dijangkau karena kami berdiri di dekat jalan raya atau area pemukiman warga dan sekolah, tepatnya di Jalan Gronong Sragen. Produk yang kami tawarkan yaitu berkualitas dan mutunya terjamin, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Adapun produk yang kami tawarkan berupa bakso bakar, pangsit bakar, dan keripik pangsit. Mengenai promotion atau promosi yang kami lakukan mengenai Instagram, WhatsApp, dan juga banyak yang lainnya, dan membuat voucher sebagai media promosi. Lalu selanjutnya mengenai rencana organisasi dan manajemen. Nama usaha kami yaitu Kedai Receh Abbasid. Owner kami yaitu Wenda Ventika Aryani, itu teman kami sekelompok yang menjadi owner dari bisnis kami ini. Alamat kantor Dalangan RT 25 Kliwonan Masaran Sragen, Jawa Tengah. Lalu jumlah SDM ada 3. Yang pertama ownernya Wenda Ventika Aryani, yang kedua keuangan Atra Ramdonia, pemasaran Mudia Ningpatona. Selanjutnya mengenai rencana produksi dan operasi. Jenis produk yang kami buat yaitu pangsit bakar isi bakso, keripik pangsit, pedas manis, dan juga bakso bakar. Sisi manfaat dan kegunaan produk dapat mengendalikan nafsu makan, mengontrol rasa lapar, mengontrol tingkat insulin, meningkatkan fungsi otak, memperbaiki mood, dan membantu memenuhi kebutuhan gizi. Proses pengerjaan dan operasional kami buka dari hari Senin sampai Sabtu pukul 7 hingga 11 siang. Lalu lokasinya berada di Dalangan RT 25 Kliwonan Masaran Sragen, Jawa Tengah. Selanjutnya mengenai rencana keuangan. Dari kebutuhan dana, biaya produksi meliputi 3 unsur, antara lain biaya material, bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Dari biaya tetap keseluruhan tersebut, totalnya yaitu Rp30.482.6,64.
Lalu selanjutnya biaya tetap produk pangsit sendiri totalnya ada Rp12.510,41 dan biaya pemasaran dan administrasi umum totalnya Rp140.000. Lalu modal awalnya ada Rp5.367.000. Lalu total biayanya menjadi Rp2.378.000. Biaya pokok penjualan atau harga pokok penjualan HPP. Menghitung HPP produk bakso bakar dan pangsit bakar senilai Rp641.875.000. Lalu produk keripik pangsit HPP-nya ada Rp6.985.71. Selanjutnya menghitung harga jual. Produk bakso bakar dan pangsit bakar harga jualnya yaitu Rp2.000 per tusuk, atau kadang kami menawarkan dengan harga diskon Rp1.500 per tusuk. Karena ada event-event tertentu, pada saat kami menawarkan produk bakso bakar dan juga pangsit bakar tersebut dengan harga yang lebih murah, karena itu untuk menarik pelanggan baru atau promosi gitu. Lalu yang kedua yaitu mengenai produk keripik pangsit, harga jualnya Rp8.000 per pieces. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha. Untuk menganalisis kelayakan usaha dapat menggunakan metode non-discounted cash flow dengan metode payback period. Metode payback period yaitu periode atau jumlah tahun atau bulan yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang dikeluarkan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menganalisis keuntungan usaha, seperti analisis keuntungan dari total pendapatan per bulan ada Rp3.401.500. Lalu presentasi labanya ada 143%. Selanjutnya ada analisis titik impas atau BIP. BIP-nya ada 11 unit karena sudah dibulatkan. Lalu produk keripik pangsit sendiri ada 6 pieces. Lalu proyeksi laba rugi ada pendapatan Rp5.920.000, harga pokok penjualan ada Rp5.518.500, lalu laba kotornya Rp3.401.500, biaya administrasi dan promosi ada Rp140.000, pendapatan bersih Rp3.261.500, lalu laba bersihnya Rp3.261.500. Sumber dana diperoleh dari iuran setiap anggota, dari keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan. Untuk modal awalnya yaitu Rp5.367.000, sehingga dari setiap anggota memberikan dana sebesar Rp1.789.000. Ini mengenai bisnis model kanvas. Key partnersnya yaitu supplier, pemasok bahan baku, memiliki pelanggan tetap. Lalu yang kedua, key activities, pembelian bahan baku, produksi, pengemasan, penjual. Value proposition, harga terjangkau, pelanggan yang baik, menggunakan bahan baku yang berkualitas. Lalu customer relationship-nya, layanan personal, komunikasi secara langsung. Lalu melakukan promosi online melalui WhatsApp dan Instagram, memberikan pelayanan yang baik kepada customer, meminta testimoni dari pelanggan. Lalu customer segmennya menjangkau seluruh segmen pelanggan pria dan wanita umur 10-45 tahun, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Lalu key resource-nya, sumber daya manusia,
tempat atau alat produksi, biaya transportasi apabila delivery dan COD, lalu channelnya melalui informasi secara langsung. Sistem delivery memanfaatkan media sosial sebagai media promosi. Selanjutnya, cost struktur, ada biaya variabel, biaya tetap, dan juga biaya promosi. Revenue streams, yaitu modal sendiri, hasil penjualan online dan offline, memberikan diskon kepada customer dengan pembelian jumlah tertentu. Berikut merupakan foto produk Kedai Receh dan foto bukti kerja kelompok, bukti wawancara, ada foto mengikuti kegiatan Festival Bazar Syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.